Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Septian Firmansyah. Rasanya senang sekali berada di antara rekan-rekan TFL. Meskipun hari ini, siang ini setelah makan siang biasanya agak ngantuk, saya yakin tapi materi ini bisa membangkitkan semangat teman-teman untuk terus belajar tentang materi ini. Baik, sebelum materi dimulai, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Hashim Asy'ari selaku narasumber. Terima kasih, Pak. Yang terhormat Bapak Koordinator Pelatihan. Yang kami hormati Bapak, Ibu, rekan-rekan TFL. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana tercantum pada jadwal, pada kesempatan siang ini akan membahas materi Rencana Pengembangan Kelembagaan KPP. Materi ini menjelaskan tentang pengertian KPP, model pengembangan KPP, membangun kemitraan, pola kemitraan KPP, business model canvas, dan inovasi dalam pemanfaatan IPAL Sanimas. Tentunya materi ini sangat penting bagi rekan-rekan TFL dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Baiklah, sebelum narasumber menyampaikan materinya, saya sampaikan beberapa ketentuan acara sebagai berikut. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang disediakan. Peserta wajib mengaktifkan video dan menonaktifkan atau mute video selama pelaksanaan kegiatan. Peserta melakukan rename dengan format nama kabupaten atau kota. Silakan dilakukan mulai sekarang. Narasumber kami beri waktu untuk menyampaikan materi termasuk diskusi tanya jawab selama 1,5 jam ke depan. Setelah narasumber menyampaikan materi, tidak diizinkan ada interupsi oleh peserta. Setelah narasumber menyampaikan materinya, maka kami akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk mengajukan pertanyaan, peserta dapat mengajukan pertanyaan via menu chat. Dan pada waktunya, pertanyaan akan dibacakan oleh moderator yang langsung dijawab oleh narasumber. Jika waktu masih memungkinkan, pertanyaan dapat diajukan langsung oleh peserta dengan mengacungkan tangan. Peserta dapat mengajukan pertanyaan setelah dipersilakan oleh moderator. Jika peserta harus meninggalkan acara karena suatu keperluan, maka peserta mengajukan izin ke moderator via chat. Peserta dilarang menggunakan menu chat selain untuk mengajukan pertanyaan dan izin meninggalkan acara. Peserta dilarang menggunakan satu perangkat untuk beberapa orang. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Hashim Asy'ari untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih, Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ini suara saya kedengeran sama teman-teman TFL ya? Oke, sip. Oke, di-mute lagi silakan. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh moderator, kali ini kita akan berdiskusi lah, katakanlah kita berdiskusi tentang rencana pengembangan KPP ya. Teman-teman mungkin udah biasa dengar KPP seperti ini, jadi memang KPP itu lebih nanti ke arah setelah pasca konstruksi ya, tapi teman-teman semua punya kewajiban untuk memahami ini karena nanti akan mentransferkan ini kepada bapak-bapak atau ibu-ibu KSM sehingga meskipun nanti proses konstruksinya sudah berhasil tapi juga tahapan operasi dan pemeliharaannya juga tetap berjalan ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan ya lihat saya ya. Mungkin selama ini kita udah sering ketemu di channel yang berbeda ya, tapi insya Allah teman-teman masih semangat seperti itu. Ini saya lihat ada 22 ini dari total harusnya minimal 54 ya. Ya ini kalau bisa teman-teman tolong ingetin juga teman-temannya yang belum hadir ya, karena ini cukup penting acara ini. Oke. Sebelum dimulai, saya minta mungkin diputarkan dulu video yang pertama ya, pada moderator, silakan.
Sustainable Development Goals 2030 pada tujuan ke-6, menjamin ketersediaan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua, di mana sanitasi aman termasuk di dalamnya. Sanitasi aman adalah sistem sanitasi yang memutus sumber pencemaran limbah domestik ke sumber air. Sanitasi aman mencakup penampungan air limbah domestik di tangki septik sesuai standar, penyedotan lumpur tinja, sampai pengangkutan ke unit pengolahan, serta IPLT yang berfungsi dengan baik. Sistem ini dikenal dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat atau SEPAL-DS. Selain sistem setempat, ada juga sanitasi aman yang menggunakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat atau SEPAL-DT. Sistem terpusat terdiri dari skala permukiman, kawasan tertentu, dan skala perkotaan. SEPAL-DT skala permukiman melayani air limbah dari sekelompok rumah tangga yang tersambung dengan jaringan perpipaan sampai ke instalasi pengolahan air limbah. Masyarakat biasa mengenal sistem ini dengan sebutan IPAL komunal. Pengelolaan IPAL komunal ini melibatkan masyarakat itu sendiri, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan operasi pemeliharaan. Untuk memastikan keberlanjutan dari IPAL komunal yang telah dibangun, maka diperlukan organisasi pengelola sarana yang disebut Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara atau KPP. Kepengurusan KPP tersebut ditetapkan melalui SK yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan atau Desa. Secara umum, tugas pokok KPP adalah 1. Menyusun rencana kerja dan mekanisme operasional dan pemeliharaan. 2. Mengumpulkan dan mengelola dana operasional dan pemeliharaan yang diperoleh dari iuran anggota dan pihak-pihak lain. 3. Mengoperasikan dan memelihara sarana. 4. Meningkatkan mutu pelayanan dan jumlah pengguna atau pemanfaat. 5. Melakukan sosialisasi kesehatan dan pemeliharaan ke setiap rumah tangga pemanfaat melalui pertemuan-pertemuan formal dan informal. Jika KPP masih memiliki keterbatasan untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan secara mandiri, KPP dapat dibantu oleh operator pengolahan air limbah domestik di daerah. Operator KPP berbagi peran dengan rumah tangga pemanfaat dalam pengoperasian dan pemeliharaan IPAL komunal. Tanggung jawab operator KPP mulai dari jaringan perpipaan, termasuk bak kontrol sampai ke IPAL komunal. Tanggung jawab pemanfaat meliputi bak kontrol dan grease trap. Hindari air limbah bersentuhan langsung dengan kulit. Gunakan alat pelindung diri atau APD. Berikut perawatan yang harus dilakukan operator terhadap jaringan perpipaan dan bak kontrol. Periksa bak kontrol setiap 1 minggu sekali. Bersihkan jika ada sampah. Buang ke tempat pembuangan sampah. Cek aliran air. Jika tidak ada aliran air atau malah terdapat luapan air di bak kontrol, kemungkinan ada pipa tersumbat. Hentikan segala kegiatan di rumah. Cobalah sodok untuk mendorong sumbatan pipa. Setelah pembersihan, bak kontrol harus ditutup rapat kembali, menghindari masuknya air hujan dan benda lainnya. Jika ada kerusakan pada pipa, segera perbaiki. Lakukan kegiatan penggelontoran berkala untuk menghindari penyumbatan dan timbulnya serangga dari kotoran yang tertinggal di bak kontrol. Setiap 2 minggu sekali, perlu dilakukan perawatan pada IPAL komunal oleh operator. 1. Mulailah dari inlet. 2. Cek aliran masuk dan keluar dari IPAL. 3. Bersihkan sampah yang mengapung pada IPAL. Angkat dan buang ke tempat sampah dengan alat bantu.
4. Kemudian dilanjutkan ke bak berikutnya. 5. Cek ketinggian skam atau buih yang mengapung di bak pertama, bak sedimentasi atau pengendap. Kurangi skam jika sudah menutupi pipa masuk dan keluar, agar aliran antar bak tetap lancar. 6. IPAL komunal harus dilakukan pengurasan secara berkala untuk menjaga agar sistem tetap berjalan dengan baik. Selain tanggung jawab teknis, KPP juga memiliki peran administratif. 1. Menjalin kerjasama dengan mitra lain untuk memaksimalkan pendanaan untuk perawatan dan mendukung potensi inovasi. 2. Memungut dan mengelola iuran perawatan sarana secara terbuka. 3. Pastikan sarana yang terbangun dikelola dan dirawat dengan baik. KPP dari IPAL komunal memiliki kesempatan dalam melakukan inovasi dalam pemanfaatan air olahan. Contohnya adalah membuat kolam untuk ternak ikan lele. Inovasi juga dapat dilakukan dalam hal pengelolaan dana, seperti penarikan iuran dalam bentuk bank sampah. Pemanfaat juga bertanggung jawab dalam perawatan sarana IPAL komunal. Jangan membuang sampah ke jamban. Jangan membuang minyak bekas ke saluran pembuangan dapur, lemaknya dapat menyumbat pipa. Jangan membuang bahan kimia karena akan mematikan bakteri di IPAL. Jangan menanam pohon dekat perpipaan IPAL karena bisa merusak pipa. Setiap pemanfaat wajib membersihkan bak penangkap lemak dan bak kontrol yang berada di sekitar rumah pemanfaat. Bersihkan bak penangkap lemak dan bak kontrol seminggu sekali. Lakukan penggelontoran sebanyak seminggu sekali. Keberlangsungan sarana IPAL komunal sangat bergantung pada peran pemerintah daerah melalui dinas teknis, dinas kesehatan, dan dinas terkait lainnya dalam pembinaan dan bantuan kepada KPP IPAL komunal. Bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan teknis dan atau bantuan pendanaan untuk membantu perbaikan kerusakan besar pada sarana terbangun. IPAL komunal diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam pemenuhan akses sanitasi aman. KPP perlu merawat dan memelihara IPAL komunal dengan benar agar tetap berfungsi dengan baik. Kasih ya. Jadi tadi mungkin udah lihat ya video dari apa yang ditampilkan, thanks to USAID ya atau IOWAS yang telah membuat video tersebut. Setidaknya teman-teman jadi punya gambaran sebetulnya apa sih, mungkin tadi macam-macam ya, nggak hanya dari KPP tapi juga dari bagaimana cara pengoperasian yang baik, kemudian cara pemeliharaan yang baik gitu kan. Lalu tadi mungkin teman-teman udah lihat tuh apa sih KPP ngapain aja sih gitu kan. Nah, tadi terus bagaimana cara memanfaatkan IPAL yang sudah ada tadi untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Contohnya adalah ternak lele gitu ya. Kemudian tadi ada juga bank sampah ya. Bank sampah itu miniaturnya dari TPS 3R lah seperti itu. Oke, itu buat ini aja snapshot lah kayak gitu. Nah, kita sekarang ke materi ya. Oke. Rencana pengembangan kelembagaan KPP Sanimas Reguler 2020 gitu ya. Oke, next slide. Saya kayaknya mesti di sini nih biar kelihatan. Oke, jadi tujuan pokok bahasanya adalah pertama, peserta dapat memahami rencana pengembangan kelembagaan KPP Sanimas. Jadi kenapa ini penting? Karena kita
teman-teman tugasnya kan nggak hanya mendampingi untuk supaya IPAL-nya itu atau pipanya itu dan SPAL-DT lah atau katakanlah itu terbangun. Tapi juga bagaimana caranya supaya IPAL yang sudah terbangun itu, sistem sudah terbangun itu kemudian bisa dioperasikan dengan baik, kemudian juga dipelihara dengan baik, dan juga berlanjutan, sustainable. Seperti tadi, itu bagian dari Sustainable Development Goals ya, seperti itu. Nah, kemudian outputnya apa? Peserta dapat terampil mengawal rencana pengembangan kelembagaan KPP Sanimas. Nah, ini, jadi teman-teman juga harus bisa mengawal supaya nanti KPP nanti yang memang saat ini sudah terbentuk, itu nanti pada saat serah terima dengan KPP dari KSM, itu mereka si KPP bisa lebih berkembang lah seperti itu. Kemudian sasaran materinya adalah tenaga fasilitator lapangan beserta peserta peningkatan kapasitas Sanimas tahun anggaran 2020. Oke, next. Ini sorry ya, saya nggak pakai masker karena kebetulan ini di ruang ini nggak terlalu banyak orang. Nanti kalau saya pakai masker malah nggak ini kelihatan mimiknya gitu ya. Oke. Fakta saat ini adalah kondisi KPP ada pengurus namun sebagian yang aktif. Legalitas tidak ada akte notaris dan hanya ada AD/ART gitu. Kemudian pertemuan dilaksanakan hanya jika diperlukan. Jadi ini kayaknya ya nggak mood-moodan lah kira-kira gitulah pertemuan, jadi hanya dilaksanakan hanya jika diperlukan aja, mungkin pada saat 17 Agustus atau mungkin pada saat acara tahun baruan barangkali seperti itu. Kemudian KPP tidak atau belum bermitra. Nah, nanti ini kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi KPP ini sebenarnya banyak peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh KPP untuk mengembangkan Sanimasnya itu sendiri seperti itu. Kemudian ada fakta lain adalah kondisi keuangan seksi iuran tidak aktif atau belum optimal. Sehingga dampaknya tidak ada iuran rutin dari pemanfaat dan tidak ada bantuan keuangan dari pihak luar. Nah ini, jadi ini kan sebetulnya basicnya, ini adalah kebutuhan basic bahwa pemanfaat yang telah mendapatkan manfaat dari Sanimas ini, IPAL lah, atau Sanimas ini gitu ya, itu adalah wajar kalau memberikan iuran, gitu, iuran atau retribusi sewajarnya supaya IPAL ini bisa berjalan, beroperasi dan terpelihara dengan baik seperti itu. Jadi kalau iuran aja tidak berjalan, bakal dipastikan mungkin ini tetap bisa beroperasi IPAL ini, tapi operasinya ya istilahnya biasa-biasa aja gitu, nggak optimal seperti itu. Padahal nanti kan ada kebutuhan buat biaya mungkin nanti buat biaya pemeliharaan buat operatornya barangkali atau kemudian biaya-biaya lain lah gitu ya. Mungkin pengecekan hasil analisanya gitu, effluentnya seperti itu. Kemudian kondisi keuangan lainnya adalah seksi pembukuan tidak aktif atau belum optimal, tidak ada laporan keuangan bulanan KPP. Nah ini sebetulnya juga tindak lanjut dari yang seksi iuran yang tidak aktif. Jadi kalau iuran tidak aktif, otomatis pembukuannya juga nggak aktif gitu ya. Atau bisa jadi iurannya aktif nih, cuma seksi pembukuan kan mungkin kaitannya dengan bendahara ya, tapi juga malas nyatet gitu ya. Nah itu juga nanti menimbulkan kecemburuan atau ketidakpuasan dari penerima manfaat ya, seperti itu. Kemudian keberlanjutan. Jadi fakta keberlanjutan adalah seksi kampanye tidak aktif atau belum optimal. Jadi kegiatan kampanye jarang dilakukan. Dampaknya pengembangan sambungan rumah sangat minim. Nah ini mungkin sangat perlu dicatat ya oleh teman-teman. Jadi IPAL yang sudah didesain, sudah dibangun oleh KSM gitu ya, itu sebetulnya masih fleksibel. Jadi jangan ada anggapan bahwa udah ini tuh udah sambungan rumahnya udah misalnya katakanlah minimal 70 atau 80 atau misalnya 100 gitu ya. Ini sudah mepet nih gitu kan, udah nggak bisa lagi dikembangkan gitu. Padahal saya tahu pasti teman-teman ketika mendesain ini itu ada faktor safety atau faktor katakanlah berlebih lah, misalnya dikalikan 1,2 dan sebagainya. Jadi atau mungkin gini, sebetulnya bisa jadi kita perlu melakukan pengecekan di effluent gitu.
kan kita menganggap debit influent atau debit inlet, katakanlah dari warga ya atau pemanfaat itu sekian, katakanlah misalnya 90 atau 100 liter per orang per hari gitu kan. Nah, tapi sebetulnya ketika itu kita perlu nih mengukur sebetulnya, mungkin nanti kita bicarakan metodenya seperti apa. Sebetulnya berapa sih yang dikeluarkan oleh warga itu gitu kan. Selama ini mungkin kita ngukurnya 1 kakak 5 orang, padahal mungkin 1 kakak bisa jadi ada yang 3 orang. Nah itu kan ada slot 2 orang lah kira-kira untuk, nah itu nanti ketika diakumulasikan bisa untuk menambahkan sambungan rumah seperti itu. Jadi jangan terlalu terpaku bahwa ya sudah ini sudah terbangun, sudah nggak bisa ditambahin lagi seperti itu. Nah, terus untuk keberlanjutan lainnya adalah pemanfaat minim pemahaman tentang OP, dampaknya melakukan tindakan hanya jika ada masalah gitu. Jadi, nah ini pemanfaat ya. Pemanfaat ini berarti kan katakanlah pelanggan lah kalau katakanlah ini ya, yang mendapatkan benefit dari IPAL ini. Itu pemahamannya sangat rendah gitu tentang OP, karena ada beberapa bagian daripada IPAL atau SPAL DT ini. SPAL DT ini kan ada dari pengumpulan, ada pelayanan, pengumpulan dan pengolahan. Nah, di pelayanan itu yang berhubungan dengan sambungan rumah tangga itu kewajiban dari si pemilik atau si pemanfaat gitu. Nah, dia harus bisa atau mampu atau mau minimal paham lah tentang bagaimana cara mengoperasikan dengan baik, minimal dia bisa membersihkan, memelihara grease trap-nya, kemudian bak kontrol di dalam rumahnya gitu kan, seperti itu. Nah jadi itu penting juga, makanya ini perlu ada kampanye gitu, kampanye selain untuk mengembangkan sambungan rumah, tapi juga kampanye untuk perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian perilaku yang bagaimana cara memanfaatkan SPAL DT ini dengan baik seperti itu. Next. Siapa itu KPP? Ya, jadi ada KSM, ada KPP gitu ya. Jadi KPP dibentuk pada tahap perencanaan, yaitu rembuk warga, tingkat RT, RW atau lingkungan atau mungkin desa gitu ya, di mana keanggotaan kelompok pemanfaat dan pemelihara ini terdiri dari masyarakat penerima manfaat sarana sanitasi. Dengan struktur dan keanggotaan KPP ditetapkan melalui surat keputusan lurah atau kepala desa. Jadi ini kewenangannya cukup tinggi ya, karena mungkin pelayanan hanya tingkat RT. SPAL DT dibangun biasanya sih kalau nggak RT paling luas RW lah gitu kan, beberapa RT gitu ya. Tapi yang membuat SK KPP itu dari lurah atau kepala desa, sehingga mungkin di desa itu ada 10 atau 20 RW. Nah, tapi si kepala desa mengetahui atau membuat keputusan bahwa ini adalah SK untuk KPP tersebut. Minimal ada kepedulian dari kepala desa atau lurah suatu saat nanti untuk membantu, misalnya untuk membantu operasional dan pemeliharaan. Tidak hanya dalam bentuk uang misalnya seperti itu, bisa dalam lain-lain seperti itu. Kemudian dibuat juga ketentuan-ketentuan atau peraturan untuk organisasi KPP itu sendiri. Menyusun ADRT KPP di mana di dalamnya diatur hak dan kewajiban anggota serta pengurusnya, periode kepengurusan KPP serta mekanisme pemilihannya, musyawarah berkala untuk pertanggungjawaban pengurus dan sebagainya. Tata cara ini disusun oleh pengurus KPP bersama warga pemanfaat seperti itu. Dimusyawarahkan bersama dalam forum musyawarah atau rembuk warga seperti itu. Nah, jadi ada peraturan untuk organisasi KPP, ada ADRT. Mungkin tadi juga tadi sempat disinggung ada akte notaris, nanti itu kaitannya nanti ketika berhubungan dengan pihak T3 atau swasta seperti itu. Next. Nah, ini contoh kepengurusan KPP ya. Ada ketua, kemudian ada bendahara atau ada sekretaris, ada seksi usaha, seksi operasional dan pemeliharaan, seksi kesehatan gitu ya. Ada pembina dan pelindung seperti itu. Nah, jadi tipsnya untuk posisi pembina atau pelindung dipilih orang yang mempunyai pengaruh di masyarakat, misalnya pemuka agama, tokoh masyarakat seperti itu. Yang dia punya wibawa lah ya, kita punya karisma, punya aura lah katakanlah yang dia suaranya didengar, tapi juga beritikat baik lah seperti itu. Karena kadang ada juga orang yang populer, tapi mungkin maksudnya nggak baik seperti itu. Oke, next. Nah,
Ini model pengembangan KPP. Jadi pertama membangun kemitraan atau partnership ya, kerjasama atau kemitraan partnership itu bahasanya yang biasa sering digunakan, yaitu suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk satu ikatan kerjasama di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh manfaat hasil yang lebih baik. Nah, jadi KPP dalam hal ini bisa bekerja sama dengan pihak ketiga gitu. Nanti akan dijelaskan di sini pihak ketiga ini siapa gitu kan. Apakah itu dengan swasta atau dengan misalnya lembaga-lembaga kemanusiaan atau lembaga lain. Yang penting ini tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat yang sama seperti itu. Jadi jangan terpaku KPP ini udahlah ngandelin iuran doang deh gitu kan. Nah, jangan seperti itu. Atau padahal iurannya sendiri mungkin tersendat ya. Saya sempat dapat kabar di daerah tertentu itu ada yang iurannya itu berjalan nggak nyampe setahun gitu. Padahal iurannya bawah 10.000 lah. Setahun, sebulan pertama lancar, 2 bulan pertama lancar, 3 bulan, 4 bulan mulai mundur. Bulan ke-8, bulan ke-9 udah stop gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, oke. Nah, next, belum. Model pengembangan KPP lainnya adalah merencanakan sumber pendanaan lain, yaitu selain sumber dana dari iuran rutin pemanfaat maupun bantuan keuangan non-pemanfaat, KPP dapat memanfaatkan sarana sanitasi yang telah dibangun untuk dapat menghasilkan pendapatan KPP secara terjadwal. Nah, jadi ini juga penting nih. Tadi mungkin sudah sempat dilihat di video tadi ya, sumber pendanaan lain, misalnya dengan cara beternak ikan lele gitu kan, dari air buangan efluen yang dari IPAL tadi seperti itu. Atau ada kegiatan lain, tadi sih misalnya ada contoh bank sampah gitu kan. Nah itu contoh aja ya, bukan berarti harus begitu gitu ya. Nah, atau nanti bisa dikembangkan, nanti ada beberapa beberapa yang bisa dikembangkan contoh-contohnya di slide berikutnya saya kira. Next. Nah, ini pentingnya membangun kemitraan. Jadi kenapa penting membangun kemitraan nih gitu ya. Jadi ini KPP ini memang sangat diperlukan yang punya wawasannya luas ya. Jadi nggak hanya hanya di situ aja gitu kan. Nah, pertama kenapa? Jadi karena sumber dayanya terbatas gitu kan. KPP hanya ada di desa tersebut atau di kelurahan tersebut. Dia selama ini mendapatkan iuran dari warga mungkin maksimal katakanlah 100 warga lah atau 100 rumah lah. 100 rumah, katakanlah biayanya misalnya 10.000, berarti kan hanya 1 juta gitu kan. 1 juta itu udah dikurangi biaya macam-macam gitu. Mungkin nanti ada listrik ya, nanti kita ada, sekarang ini tahun ini ada beberapa yang sudah pasang, nanti akan pasang aerator dengan listrik meskipun nggak besar. Nah itu untuk listrik, kemudian untuk operator. Saya kira operator juga perlu digaji kan, karena dia melakukan pemeliharaan atau pengoperasian dengan baik seperti itu. Kemudian juga ada lain-lainnya lah. Lalu tersedianya berbagai potensi sumber daya yang dapat disinergikan. Nah, ini makanya penting nih buat KPP. Nanti teman-teman tolong ingatkan juga KPP bahwa KPP ini perlu buka mata, buka telinga, banyak berinteraksi, istilahnya networking lah gitu kan, berjejaring. Karena ternyata di luar itu banyak potensi-potensi yang bisa disinergikan seperti itu. Mulai dari dana desa mungkin, atau dari Pemda, atau dari swasta, atau CSR, dan lain-lain. Nah, ketiga adalah kenapa penting membangun kemitraan adalah tingginya kesenjangan kompetensi ya. Jadi mungkin ini pertama antar pengurus KPP-nya itu sendiri punya kompetensinya berbeda yang atau senjang, atau antara beberapa KPP misalnya di misalnya di kecamatan tersebut atau di kabupaten tersebut itu punya beberapa KPP gitu kan. Nah, itu belum tentu semua KPP punya kompetensi yang sama gitu kan. Kayak gitu. Nah, terus yang kemudian adanya kecenderungan atau tren kebutuhan pembangunan yang selalu berubah mengikuti perubahan masyarakat ya. Jadi ya ini kebutuhan pembangunan ini memang selalu berubah karena masyarakat juga memang berubah gitu ya. Yang
Dulu mungkin nggak kepikiran nih bakal ada Sanimas, IPAL Sanimas kayak gini, tapi sekarang sudah perlu seperti itu. Saya nggak tahu nanti kedepannya seperti apa gitu ya. Mungkin yang tadinya bangunan Sanimas tuh 4x10, 3x10 gitu. Nanti sih mungkin kalau teknologi yang lebih berkembang hanya setengahnya barangkali seperti itu. Dan itu dimungkinkan gitu. Cuma, dan memang saat ini sudah ada teknologi IPAL ya katakanlah domestik yang bisa mengurangi luas area hingga seperempatnya. Jadi yang matinya tadi mungkin 100% IPAL, tapi ada teknologi yang cukup canggih dari luar tapi ini ya. Itu hanya 25% dari area tersebut yang bisa dipakai. Misalnya jadi 4x10 berarti 40 meter persegi, berarti nanti itu bisa jadi cuma 10 meter persegi seperti itu. Dan itu sudah ada, hanya mungkin saat ini belum applicable untuk yang IPAL-IPAL kecil. Tapi kalau untuk yang IPAL gede, misalnya untuk kawasan perkotaan, kawasan perumahan, itu sudah ada. Dan di Indonesia sudah ada saat ini. Seperti itu. Next. Manfaat membangun kemitraan. Gitu ya. Jadi, apa sih manfaatnya bangun kemitraan? Pertama, sebagai pemicu meningkatkan partisipasi antara sesama pengurus dengan pemanfaat, dan antar sesama KPP seperti itu. Jadi ini perlu penting nih. Jadi bagaimana caranya untuk pengurusnya partisipasinya aktif. Tadi kan ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi operasional, ada seksi kesehatan, ada seksi apa lagi tadi. Itu semua pengurusnya harus aktif gitu ya. Karena kalau nggak aktif ya siapa lagi yang bisa mengaktifkan si KPP itu sendiri gitu ya. Kemudian itu sesama pengurusnya. Kemudian pengurusnya dengan pemanfaat gitu ya. Lalu antar sesama KPP. Nah ini kan sekarang mungkin di mana di Karawang ada 10 gitu ya. Ada Sanimas, ada Sanimas ada 10 ya. Nah itu gimana nusuk KPP-nya supaya saling bersinergi. Itu yang tahun ini. Mungkin tahun sebelumnya lagi ada. Nah itu gimana caranya saling bersinergi, saling berinteraksi, saling bertukar pikiran gitu ya. Sekarang ini medianya udah banyak. Kalau dulu mungkin harus surat-suratan atau teleponan, sekarang udah bikin WA group aja udah selesai gitu ya, tinggal sharing di situ. Gitu. Dan saya kira masyarakat sekarang meskipun di perdesaan, kayaknya HP minimal satu keluarga sih ada satu lah gitu ya, yang punya ya. Mostly ya, kebanyakan seperti itu. Kemudian sinergi program. Bersinergi dengan berbagai pihak, misalnya instansi pemerintah gitu ya. Ya ini memang pemerintah saya kira sangat penting, kemudian swasta, kemudian sekolah, perguruan tinggi, lalu perbankan maupun industri. Lalu juga anggaran yang telah diprogram. Nah, instansi dengan pemerintah saya kira wajar lah umum ya, bisa dengan dinas yang terkait ya. Saat ini mungkin dinas permukiman ya yang umum ya. Kemudian atau bisa juga dengan pihak desa seperti itu atau kelurahan. Lalu swasta ini jadi banyak swasta yang perlu menaikkan brandingnya, image-nya seperti itu. Jadi kenapa? Ketika saat ini mungkin udah banyak ya pihak swasta pada saat misalnya pada saat Lebaran gitu kan, itu memberikan sedekah, infak dan sebagainya untuk warga gitu kan. Kemudian juga mungkin pada saat musim-musim tertentu atau pada saat kegiatan tertentu 17 Agustus ada bantuan. Nah, sekarang ini sebetulnya sudah banyak berkembang bantuan-bantuan dari swasta itu tuh kegiatan sanitasi seperti itu. Nah, yang memang itu dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Jadi sekiranya memang di sekitar situ ada katakanlah misalnya ada pabrik gitu kan, atau misalnya ada kegiatan komersial itu atau kegiatan apapun gitu ya yang sifatnya swasta, itu bisa dimanfaatkan gitu kan untuk saling bersinergi gitu ya. Oh ini kita bekerja sama, KPP bekerja sama dengan perusahaan ini misalnya seperti itu. Nah, kenapa? Contohnya begini ya. Misalnya ada satu perusahaan nih, perusahaan itu terkenal di situ, terkenal. Tapi masyarakat juga di situ mungkin juga
sering mendapat katakan keluhan lah gitu kan. Misalnya si perusahaan tersebut membuang limbahnya kan dia ngolah dulu sebetulnya. Dia ngolah dulu, kemudian setelah diolah dibuang ke misalnya badan sungai seperti itu. Hanya mungkin beberapa ini masih di apa namanya ada keluhan dari warga, misalnya sungainya tempat pembuangan tersebut bau atau misalnya berwarna dan sebagainya. Nah, si perusahaan tersebut kan ingin meningkatkan image-nya kepada masyarakat di sekitarnya. Dia bisa diminta bantuan karena si warga tersebut merasa terdampak negatif dari kegiatan perusahaan tersebut, makanya dia bisa melakukan kerjasama dengan warga itu dengan cara tadi seperti itu. Misalnya sinergi dalam IPA, bisa dalam hal lainnya sih sebetulnya ya, misalnya dalam ekonomi dan sebagainya. Seperti itu. Lalu sekolah, ya ini sekolah untuk sarana pendidikan ya, edukasi ya, terutama ya sekolah perguruan tinggi. Nah, kemarin kebetulan ini kan hari terakhir ya training ya. Kemarin saya lihat di sanitasi bagian barat atau timur itu ada di daerah Kalimantan yang perguruan tingginya ingin bekerja sama gitu kan dengan si KPP atau dengan si pengelola IPAL tersebut gitu ya. Untuk misalnya untuk penelitian, misalnya untuk penelitian untuk dalam bidang energi terbarukan gitu kan, atau penelitian lainnya lah seperti itu. Kemudian perbankan maupun industri. Kalau perbankan saya kira udah cukup banyak juga dan untuk CSR dan sebagainya. Kemudian untuk sebagai media sosialisasi, promosi dan publikasi ya. Jadi, nah ini tadi yang saya bilang, ketika suatu perusahaan atau siapapun yang bekerja sama dengan pengelola IPAL Sanimas, dia punya katakanlah image yang baik bahwa dia peduli dengan lingkungan, dia peduli dengan warga sekitar, seperti itu. Nah, jadi katakanlah misalnya IPAL ini bekerja sama dengan perusahaan A gitu kan. Nah, perusahaan A itu bisa membranding atau katakanlah apa ya, mempublikasikan kepada pihak luar gitu ya. Oh, ini kita sudah melakukan katakanlah CSR atau bantuan terhadap masyarakat di sekitar seperti itu. Nah, itu penting gitu ya. Dalam beberapa hal ini bisa ada kaitannya dengan sebetulnya meningkatkan kualitas si perusahaan itu sendiri gitu ya. Misalnya contoh aja mungkin ya, misalnya yang perusahaan terbuka dia sahamnya naik seperti itu. Itu bisa terjadi gitu. Jadi makanya itu sebetulnya kerjasama yang mutualisme, saling menguntungkan kedua belah pihak seperti itu. Kemudian peningkatan akses menjadi sarana untuk saling mengumpulkan opini dan pendapat. Ya ini saya kira wajar ya. Jadi sehingga orang lebih mudah beropini, kemudian berpendapat dan sebagainya. Next. Nah, ini pemetaan objek mitra. Jadi ini ada SPAL DT di internal, ada juga di luarnya eksternal. Nah, internalnya apa? Adalah pengurus KPP, pemanfaat, dan pengguna gitu ya. Jadi pemetaannya seperti itu ya. Itu saya kira sih umum lah ininya pengurus. Gimana cara internal tuh kerjasamanya seperti apa dan seterusnya. Tapi untuk eksternal, nah ini jadi kita berharap begini. TFL kemudian juga nanti bisa menularkan ini kepada KPP bahwa kita perlu atau KPP ini perlu kerjasama dengan pihak eksternal gitu ya. Tidak hanya bekerja sama dengan internal saja gitu. Karena sumber daya di luar itu sangat melimpah gitu kan. Kalau tahu itu sumber daya di luar itu sangat melimpah. Jadi makanya perlu bersinergi, perlu bernetworking, berjejaring dan sebagainya itu penting gitu ya. Nah, contohnya gini di eksternal itu adalah di desa atau kelurahan. Jadi bagaimana kita bekerjasama dengan non pemanfaat gitu ya. Tapi masih dalam satu kelurahan seperti itu. Bisa jadi ini untuk menularkan kepada RT lain, RW lain gitu kan. Untuk bagaimana memberikan image yang baik, bagaimana mengolah IPAL yang baik dan sebagainya. Sehingga di kelurahan yang lain atau di RT RW yang lain itu bisa terpicu gitu ya. Untuk katakanlah bisa menyelenggarakan sendiri atau bantuan lah misalnya, membantu seperti itu. Kemudian KPP lain dalam satu kelurahan. Nah ini saat ini memang mungkin sudah ada beberapa kelurahan atau desa yang sudah memiliki lebih dari satu IPAL gitu ya. Nah itu gimana caranya saling bekerja sama gitu ya. Kebetulan saya ikut dalam suatu grup WhatsApp
yang isinya KPP tuh di seluruh daerah Cianjur ya, gitu ya. Itu saya sering lihat interaksi bagaimana caranya bekerja sama, terus saling sharing lah gitu, seperti itu. Apalagi ini dalam kelurahan, kalau satu kelurahan sih saya kira tinggal loncat aja udah ketemu RT sebelah, RW sebelah dan seterusnya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah swasta dalam satu kelurahan. Yang tadi saya sudah sempat sampaikan, dalam satu kelurahan kalau ada swasta, baik itu desa, perusahaan atau industri. Nah, gimana caranya supaya kita bisa bekerjasama dengan pihak swasta tersebut dalam bentuk tadi misalnya bantuan atau dengan CSR, ya corporate social responsibility. Jadi saat ini sudah ada peraturan dari pemerintah bahwa setiap perusahaan itu punya kewajiban untuk mengeluarkan dana sebagian dari keuntungannya untuk CSR. Jadi untuk tanggung jawab sosial seperti itu. Ya, itu dalam bentuk macam-macam. Misalnya mungkin dalam bentuk dukungan untuk operasional atau misalnya dukungan material dan sebagainya seperti itu. Kemudian RT RW, PPK, desa, wisma, kemudian pemerintahan desa atau kelurahan. Nah, ini desa saya kira bisa dimanfaatkan juga gitu ya untuk kegiatan, untuk sinergi lah katakanlah. Mungkin katakanlah yang desanya punya desa wisata, saat ini sedang digalakkan desa wisata misalnya gitu ya. Nah, itu kan lucu kalau misalnya ada desa wisata tapi ternyata dari sisi sanitasinya buruk gitu kan. Nah, itu kan perlu kerjasama seperti itu. Kemudian untuk luar desa atau kelurahan ada non pemanfaat, perkumpulan KPP, swasta perusahaan, dan dinas terkait seperti itu. Nah, ada satu lagi di luar desa atau kelurahan itu adalah lembaga kemanusiaan. Nah, ini perlu diketahui juga oleh teman-teman semua. Jadi, kebetulan saya punya kawan yang dia memang bergerak, sering berkomunikasi dengan lembaga kemanusiaan di Indonesia gitu ya. Nah, itu tertarik untuk bukan hanya membantu operasional IPA, SPAL-DT, tapi malah tertarik untuk membangun IPA-nya itu sendiri gitu. Jadi mana sih di daerah mana yang butuh IPA misalnya seperti itu. Sampai seperti itu. Kemudian atau hanya MCK saja misalnya seperti itu. Itu sudah ada. Jadi lembaga kemanusiaan yang memang kan lembaga kemanusiaan itu kan dananya mungkin udah puluhan miliar ya. Jadi saya kira untuk membangun IPA ini kan rata-rata kan 500 juta gitu. Saya kira itu nggak masalah lah gitu. Karena sektor sanitasi sekarang ini sangat penting gitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau dulu hanya mungkin berpikirnya membantu itu secara ekonomi, itu dalam bentuk sembako, misalnya dalam bentuk uang gitu kan. Nah, tapi sekarang udah banyak lembaga kemanusiaan yang memang tergerak untuk meningkatkan sanitasi lingkungan di masyarakat seperti itu. Kemudian juga ada dengan dinas terkait yaitu dinas PU atau Badan Lingkungan Hidup ya. Jadi dinas itu dinas permukiman, terus dinas lingkungan hidup seperti itu. Oke, next. Nah, ini pola kemitraannya dengan KPP. Jadi dukungannya misalnya ini ada pola kemitraan, ada lembaga, instansi terkait, dan ada peran lembaga. Contohnya untuk dukungan budget, peraturan perundangan atau proteksi itu tentu dengan legislatif ya, DPRD, dalam kaitannya dengan penganggaran. Jadi gimana caranya supaya nanti DPRD diarahkan setiap tahun itu gak hanya membangun jalan, gak hanya membangun jembatan misalnya gitu kan, tapi juga sudah dipikirkan nih faktor sanitasi ini gitu kan. Gak hanya bangun IPA-nya sendiri, misalnya juga bisa jadi dengan anggaran untuk pengoperasional seperti itu. Lalu untuk pembinaan dan pendampingan, baik itu teknis, itu lembaga instansi yang terkaitnya adalah Pemda, misalnya dinas PU, dinas permukiman, kemudian Badan Lingkungan Hidup, kalau sekarang namanya Dinas Lingkungan Hidup ya, seperti itu. Nah, perannya seperti apa? Berupa dukungan pelaksanaan program operasi dan pemeliharaan sebagai tindak lanjut pelatihan dalam bentuk peningkatan kapasitas KPP. Gitu kan, lomba KPP dan pendampingan seperti itu. Nah, kebetulan ada di daerah kalau nggak salah di Kabupaten Bandung ya, itu tahun lalu kebetulan kita sempat diskusi dengan dinas permukimannya sudah bertekad atau sudah setuju untuk membina, jadi menyediakan beberapa
fasilitator teknik lah katakanlah itu untuk mendukung pengoperasian dan pemeliharaan di seluruh kabupatennya seperti itu. Nah, jadi tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga ada orang atau supervisor lah katakanlah. Jadi dia berkeliling untuk mengecek kondisi IPA-IPA seperti apa sih dukungan yang dibutuhkan seperti itu. Lalu pembinaan lainnya adalah untuk mengembangkan organisasi, yaitu perkumpulan wadah asosiasi itu KPP. Untuk perannya adalah peningkatan kapasitas SDM dan organisasi. Nah, ini saya kira ini perlu, saya belum tahu nih ada asosiasi KPP-nya atau belum. Tapi yang saya tahu tuh asosiasi KSM-nya sudah ada. Asosiasi KSM sudah ada, gitu kan. Namanya saya lupa Aksansi atau nggak salah itu ya. Nah, ini perlu juga yang perlu ini adalah wadah atau asosiasi dengan khusus KPP-nya gitu. Karena kalau KSM itu kan mungkin hanya pembangunan KSM karena terkait dengan pembangunan paling maksimal 8 bulan lah katakan 8 bulan 9 bulan. Nah, tapi kalau KPP ini kan bisa setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lah. Selama IPAL itu ada gitu kan. Dan IPAL itu kalau lihat dari sisi lifetime-nya, umur pakainya, karena dia beton, dia pasti lebih dari 20 tahun gitu. Kecuali kalau misalnya ada gempa dan sebagainya seperti itu. Nah, itu makanya penting sebenarnya asosiasi KPP. Seperti itu. Kemudian pola kemitraannya pengguna dan non pengguna yaitu desa, kelurahan, RT RW, PKK, desa wisma dan lembaga lain yaitu dalam bentuk penarikan dana iuran seperti itu. Kemudian pengolahan CSR. Nah, kemitraannya dalam pengolahan CSR BUMN, BUMS, dunia usaha dan industri. BUMN itu badan usaha milik negara, BUMS itu badan usaha milik swasta, dunia usaha dan industri seperti itu. Nah, tempat perkumpulan, pelatihan, bantuan balasan, dan posisi dan lain. Nah, untuk CSR ini kebetulan saya cukup kenal ada satu perusahaan yang memang sudah sangat concern di bidang lingkungan. Jadi sudah tertarik untuk membangun ini sih bukan IPA sih, tapi contohnya adalah TPS 3R gitu. Tertarik untuk membangun itu karena kaitannya dengan CSR tadi. Dan satu hal lagi, untuk apa sih benefitnya buat perusahaan tersebut gitu adalah selain image-nya naik gitu, juga kalau dari sisi lingkungan hidup, mungkin kalau teman-teman pernah dengar proper ya, penilaian lingkungan hidup untuk industri, itu bisa menaikkan kelasnya. Misalnya kan mungkin ada levelnya, ada biru, hitam, nah hijau dan sebagainya. Itu bisa menaikkan propernya seperti itu. Jadi level propernya gitu ya. Jadi kalau misalnya pabrik itu, catatan gini, kalau pabrik atau industri itu pengolahan lingkungannya rendah, dia tidak mengolah IPA dan semuanya, bisa dipastikan itu propernya hitam. Seperti itu. Nah, dan itu pasti di blacklist katakanlah, atau itu kena teguran lah dari lingkungan hidup. Nah, tapi ada perusahaan yang memang dia concern dengan lingkungan, tadinya hitam, di atas hitam tuh lupa saya, terus ada biru, kemudian hijau, ada emas gitu ya. Kalau BUMN tuh banyak yang sudah emas gitu, artinya emas itu udah excellent banget lah gitu lah. Seperti itu. Next. Nah, bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan posisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Nah, bisnis model Canvas terdiri dari 9 blok yang dapat diisi sesuai masing-masing poin penting dalam suatu perencanaan bisnis perusahaan. Next. Nah, ini contoh BMC. BMC ini bisnis model Canvas ya, teman-teman ya, untuk KPP Sanimas. Jadi ada 9 blok gitu ya. Pertama, dari kita bahas dulu dari 1 gitu ya. Nilai tambahnya apa, keunikannya apa, dan kelebihan dari produk jasa yang dijual KPP itu apa, seperti itu. Kemudian kita segmen 2, segmen konsumen yang dijual KPP apa gitu kan. Terus yang ketiga, bagaimana agar konsumen mengetahui adanya produk jasa KPP gitu kan. Nah, gitu. Nah, jadi lalu bagaimana agar konsumen tetap menggunakan produk atau jasa KPP tersebut. Lalu kelima, sumber-sumber pendapatan KPP. Nah, ini apa aja gitu kan. Apakah itu dari iuran saja atau mungkin ada beberapa warga di sekitar itu, meskipun dia mungkin tidak mendapatkan manfaat langsung dari Sanimas, tapi menjadi katakanlah sukarelawan untuk memberikan bantuannya, dananya gitu kan, untuk meningkatkan pengoperasian IPA-nya.
Kemudian kegiatan pentingnya apa saja yang bermanfaat untuk menghasilkan keunikan produk KPP. Nah ini penting nih. Jadi KPP itu nggak hanya berpikir bagaimana cara mengoperasikan IPAL itu dengan baik, tapi juga berpikir gimana caranya apa kegiatan yang penting, yang bermanfaat, yang bisa menghasilkan keunikan produk KPP itu sendiri. Nah terus kemudian bahan-bahan apa saja yang mendukung terwujudnya nilai tambah produk KPP, lalu siapa saja rekan kerja untuk membantu usaha KPP, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh KPP. Next. Nah ini ada beberapa inovasi yang penting dilihat ya oleh teman-teman ya. Itu ada lomba lukis anak, kemudian ada sebagai sanggar tari, gitu ya. Kemudian ada tanaman hidroponik, lalu ada kolam renang. Nah ini kolam renang bukan di IPAL-nya ya, tapi di sebelahnya. Jadi ada IPAL, di sebelahnya mungkin ada lahan kosong, bisa dimanfaatkan sebagai kolam renang seperti itu. Jadi bukan airnya dari IPAL tersebut gitu ya. Bisa sih diolah IPAL tersebut, outlet dari IPAL bisa diolah sampai jadi air renang, air kolam renang seperti ini. Seperti ini bisa. Posyandu, kemudian tempat mengaji, kemudian juga itu di bawah ada kegiatan anak sekolah gitu ya, sarana edukasi gitu kan. Macam-macam gitu ya, ekowisata dan seterusnya. Itu bisa dilaksanakan. Kemarin saya sempat diskusi sama salah seorang KPP di daerah Cianjur itu, jadi IPAL-nya, KPP-nya itu dibikin sangat unik, jadi itu dijadikan buat tempat gathering, perkumpulan lah katakanlah gitu, gathering misalnya para camat gitu kan, para kepala desa ngumpul di situ gitu, karena view-nya bagus dan sebagainya. Jadi itu makanya perlu kreativitas dari KPP ya, seperti itu. Next. Nah, kemudian untuk pemanfaatan bisnis, budidaya ikan nila, ini tadi kan sudah ada videonya ikan lele, ini juga bisa ikan nila. Kemudian edukasi dan tanaman hidroponik, gitu ya. Lalu ada warung, ini ada warung ya, gitu kan, bisa dimanfaatkan. Oke, saya nggak tahu ini terrealisasi belum, karena saya belum ngecek. Waktu itu ada di salah satu di daerah Kabupaten Bogor ya, itu pernah ada rencana untuk di atasnya disewakan untuk katakanlah bukan di atasnya mungkin, di sekitarnya lah, ada lahan digunakan untuk counter HP seperti itu. Nah itu bisa aja gitu kan. Jadi lahannya disewakan, sewanya untuk KPP untuk meningkatkan biaya operasional seperti itu. Lalu ada budidaya ikan lele. Gitu ya. Lalu ada tempat pembibitan. Selesai kan ya ini ya. Oke. Mungkin bisa di yang video kedua di ini kan. Saya sampaikan terakhir ya, ada video. Mungkin tadi udah terlihat sih di slide-slide itu, tapi silakan teman-teman coba perhatikan. Ini ada di YouTube juga sih, jadi bisa dilihat di YouTube ya. Gitu. Para pemirsa, alhamdulillah saya selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Um, Ketua Yayasan Bina Al-Mujtama yang membawai seluruh unit yang ada di sini termasuk KSM yang mengelola hidroponik dan saluran sanitasi beserta pemanfaatannya ini, merasa sangat senang, bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kami bisa bekerja sama dengan pemerintah Kota Malang yang disupport dengan Kementerian PU dari pusat. Alhamdulillah kami senang, termasuk Bapak Komang dari Jakarta ikut datang menyemangati di sini, mendukung dan memberikan arahan-arahan sesuai dengan harapan kami. Kami ingin ikut berkiprah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, ya khususnya yang berkaitan dengan limbah, pengolahan limbah.
Teman-teman, kita lagi di Pompes Al-Um, Merjosari, Kota Malang. Mereka bikin selada, tahu nih warnanya apa nih. Ini masih pakai air bersih, tapi rencananya seluruh daun-daun hidroponik ini yang ke belakang nanti semua akan pakai air ipal. Yang kita tahan nitrogennya jangan sampai lebih dari 8 ppm. Itu akan menjadi income generating yang bagus bagi pesantren. Pesantren ini dihuni sementara, informasinya adalah 500 santri menetap di sini. Artinya ada 500 orang yang beol, plus semuanya masuk ke situ. Maka pesantren ini kiainya sangat visioner, ingin memanfaatkan seluruh pupuk-pupuk organik yang sejatinya sudah kita keluarkan, kita kembalikan ke alam dengan bersih. Sisanya kita ambil untuk tanaman-tanaman untuk fungsi edukasi eco-green di pesantren ini. Dana ini dana DAK 2017 dilaksanakan oleh 3 TFL yang kreatif. Semoga bisa berguna bagi seluruh Malang dan Malang Raya dan sekitarnya. Sebelum adanya IPAL, kita banyak kendala yang terjadi di pondok, baik itu masalah sanitasi maupun masalah lingkungan. Yang pertama pernah sering terjadi yaitu septic tank kita itu sering menguras karena buntu, karena terlalu full. Itu yang sering terjadi sehingga kita butuh banyak pengeluaran di situ. Juga di saluran-saluran air itu banyak air yang menggenang karena dari buangan air cucian kamar mandi ataupun air cucian dari dapur, sehingga banyak genangan air. Setelah adanya IPAL, alhamdulillah semua bisa teratasi karena memang dijadikan satu, semua menjadi bersih. Alhamdulillah saluran-saluran menjadi kering dan di salah satu septic tank yang sering penuh itu tidak terjadi lagi. Nah, proses dari IPAL ini sendiri dimulai dengan pemilihan lokasi. Lokasi kita pilihkan di belakang, yaitu di belakang pondok, paling belakang pondok itu karena memang elevasi tanahnya paling rendah sehingga memudahkan untuk mengatur pembuangan dari depan ke belakang. Yang pertama itu, yang kedua kita gali dengan menggunakan bego dengan alasan lebih irit biaya, lebih irit dalam hal tenaga kerja dan sebagainya. Setelah itu pengerjaan itu dilakukan oleh para karyawan, bahu-membahu karyawan, para santri, terutama dalam membuat botol yang akan digunakan sebagai penyaringan untuk IPAL. Kita kerjakan sampai lembur waktu itu. Jadi santri juga ikut lembur dalam mengecor. Dari beberapa hasil rembuk yayasan dan pihak KSM, akhirnya kita pihak yayasan ingin ini dijadikan sebagai tempat wisata, edukasi, sanitasi dan hidroponik. Sehingga kami dari KSM dan juga para TFL memikirkan bagaimana IPAL ini menjadi bagus dan merubah mindset di luar yang biasanya IPAL itu kumuh, jelek dan orang menjauh. Kita pengennya ini jadi mendekat, jadi tempat pembelajaran sehingga orang menjadi senang untuk berwisata edukasi di sini. Dalam pendampingan IPAL Komunal Al-Um tahun 2017 ini terlaksana dengan baik, belajar dari kesalahan tahun yang terdahulu. Contohnya masalah bau. Tahun kemarin bau harus menunggu 6 bulan, itu tidak dinyatakan tidak bau. Dan kemudian kita belajar dengan penambahan bakteri, penangkalan bakteri sebaik mungkin, kita bisa menyelesaikan masalah itu. Yang kedua, menumbuhkan rasa IPAL itu nyaman. Nah, kita makanya kita buat media hidroponik bisa menjadi tujuan utama, yaitu edukasi untuk belajar bersama untuk adik-adik atau pelajar yang bisa hadir ke sini. Mungkin
IPAL yang ada di Al-Um tahun 2017 ini bisa menjadi motor penggerak supaya IPAL lebih baik ke depannya. Alhamdulillah dengan kebersamaan semua KSM, yayasan, semua TFL dan dinas PUPR, kita sudah bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan baik. Semoga apa yang kita hasilkan bersama ini bermanfaat untuk semua, khususnya pemahaman masalah pengolahan air limbah pada generasi yang akan datang. Saya Hendra Kurniawan, saya adalah TFL Teknik di DAK Sanitasi Kota Malang ini. Nah, kami di sini bekerja menggunakan sebuah rasa, karena rasa adalah segalanya. Jadi, kami tidak mengajari KSM, tapi kami berbaur dengan KSM. Jadi kami bukan orang yang paling bisa, tapi kami saling belajar. Istilahnya di sini adalah senau bareng. Apa yang mereka inginkan, kita pelajari, kita sinkronkan, dan jadilah seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih berharap nanti bisa membuat video sejenis itu, TFL Teknik yang Pemberdayaan, sehingga kelihatan bahwa IPAL Sanimas yang didampinginya, IPAL Komulya yang didampinginya itu sukses gitu kan, dan bisa jadi percontohan buat yang lainnya. Ya mudah-mudahan sih saya berharap begitu tuh. Itu kan tadi di Malang, nanti sih di Bandung, Cianjur, Sumedang, Karawang, Purwakarta saya berharap juga sama seperti itu. Oke, kasih. Baik, makasih Pak. Sekarang mungkin masuk ke sesi diskusi. Jadi buat teman-teman yang ingin menanyakan terkait materi kita hari ini tentang rencana pengembangan kelembagaan KPP, langsung bisa saja ditanyakan via chat atau langsung tunjuk tangan kepada teman-teman peserta. Mungkin ada yang ingin bertanya ataupun diskusi terkait kendala selama di lapangan juga mungkin bisa disampaikan. Baik. Pertama saya lihat ada pertanyaan Pak dari Prasetya Kabupaten Cianjur terkait pengelolaan dan pemeliharaan. TFL nantinya sejauh mana terlibat dalam inovasi pengelolaan dan pemeliharaannya? Apakah kedepannya ada monitoring terkait pengelolaan dan pemeliharaannya Pak? Dari Prasetya. Oke. Makasih Mas Kang Prasetyo ya dari Cianjur. Ini Kang Pras. Jadi pertanyaan terkait pengolahan dan pemeliharaan TFL. Pemeliharaan TFL nantinya sejauh mana dapat terlibat dalam inovasi pengolahan dan pemeliharaannya. Apakah kedepannya ada monitoring terkait pengolahan dan pemeliharaannya? Oke. Jadi pertama mungkin yang inovasi ya. Inovasi itu jadi kita tahu memang TFL ada masa kontraknya ya. TFL ada masa kontraknya, KSM juga ada masa berlakunya. Terus sementara KPP itu aktifnya mungkin akan lebih banyak aktif setelah pasca konstruksi gitu. Nah, jadi saya kira tadi mungkin ada sedikit video ya yang terakhir itu gimana ada interaksi antara si TFL dengan KSM atau penerima manfaat. Jadi bagaimana ada interaksi rasa gitu kan supaya nanti si KSM-nya atau KPP-nya nanti punya inovasi-inovasi untuk mengembangkan IPAL Sanimasnya tersebut seperti itu. Jadi jadi hubungannya itu nggak hanya pada saat konstruksi saja, tapi juga setelah masa konstruksi berakhir gitu ya, atau pasca konstruksinya seperti itu. Jadi seperti itu ininya. Jadi saya kira awal-awal ini sekarang ini karena sebetulnya kan KPP juga anggotanya sebagian adalah KSM gitu. Itu bisa berinteraksi bagaimana cara menyampaikan yang ini inovasi apa saja yang bisa dikembangkan. Nah, jadi menularkan ide-ide kepada mereka gitu kan, sambil membimbing lah katakanlah seperti itu. Nah, tapi nanti si KPP-nya sendiri yang mewujudkannya seperti itu. Nah, terus yang kedua tadi pertanyaannya adalah ada monitoring terkait pengelolaan dan pemeliharaannya. Jadi, nah ini memang saat ini yang sedang dikembangkan
agar gimana caranya supaya IPAL yang sudah dibangun ini dimonitor dengan baik gitu ya. Nah, sekarang ini kebetulan ada konsultan yang sedang mengkaji bagaimana tingkat keberfungsian IPAL itu seperti apa. Nanti akan dicek, misalnya KPP-nya yang, misalnya IPAL-IPAL yang sudah dibangun nih, yang sudah dibangun itu, KPP-nya seperti apa nih? Jangan-jangan KPP-nya mati suri lah katanya. Memang sih IPAL-nya jalan sih jalan gitu ya. Tapi KPP-nya mati suri. Nah, itu akan dicek keberfungsiannya. Kemudian dan kita memang berharap bahwa ini tanggung jawabnya nggak seluruh pihak, katakanlah stakeholder ya, katakanlah misalnya dinas terkait gitu. Jadi dinas terkait juga ada apa namanya, baik itu dari bantuan, ada juga monitoring bagaimana supaya IPAL yang sudah dibangun itu bisa berkelanjutan, berkesinambungan lah, katakanlah seperti itu gitu ya. Makanya kita tahun ini akan lebih intensif berkomunikasi dengan dinas seperti itu ya, Kang Pras ya. Jadi kita interaksi aktif dengan dinasnya. Kalau di Cianjur dinas pemukiman misalnya Bu Vera gitu ya. Kalau di Karawang dengan Pak Eman, Purwakarta dengan Pak Rahmat, di Bandung ada dengan Pak Hadi dan seterusnya seperti itu. Jadi memang itu penting gitu. Jadi masyarakat atau KPP tidak dibebaskan atau tidak dibiarkan begitu saja. Saya kira itu mungkin yang bisa saya jawab ya, pertanyaan dari Kang Pras ya, untuk ininya monitoringnya seperti itu. Nah, bahkan nanti sih rencananya kemungkinan bagian dari kajian untuk mengecek keberfungsian itu adalah mengecek air olahan. Jadi outlet dari IPAL itu akan dicek. Mungkin sebetulnya itu memang harusnya dilakukan rutin ya, tiap 6 bulan sekali ya oleh KPP. Cuma barangkali itu terlewatkan. Nah, ini ada kajian nanti akan mengecek sebetulnya sejauh mana sih sebetulnya IPAL yang sudah dibangun itu dia bisa memenuhi baku mutu apa tidak gitu kan. Karena kan tujuan ini adalah bukan hanya untuk Citarum Harum, katakan kita bicara Citarum Harum, tapi juga bicara memenuhi baku mutu atau tidak, baku mutu air limbah domestik Peraturan Menteri LH nomor 68 tahun 2016 gitu ya. Seperti itu. Makanya untuk tahun ini teman-teman, kenapa diusulkan pakai aerator, aerasi? Karena itu bagian dari untuk pemenuhan baku mutu tersebut seperti itu. Jadi mohon dipahami makanya kenapa dibutuhkan aerator atau aerasi seperti itu. Saya kira gitu, Kang Prasetyo ya, Kang Satya Prasetya ya yang bisa saya jawab itu. Baik, terima kasih buat pertanyaannya tadi Pak Prasetya. Mungkin ada lagi kira yang bertanya atau yang mengajukan tangan? Ya, saya juga mau mengingatkan jangan lupa teman-teman untuk mengisi form evaluasinya sebagai absen juga untuk sesi ketiga ini. Mangga teman-teman nggak usah ini ya, nggak usah masa harus saya tunjuk ini teman-teman buat pertanyaan, janganlah, biar lebih aktif lah TFL-nya gitu. Mangga. Pak Hashim. Siapa? Oke, silakan. Silakan Pak. Saya Eka Pak dari Purwakarta Pak. Pak Eka, oh Kang Eka, mangga Kang Eka ya. Iya Pak, mau bertanya Pak terkait lokasi saya Pak, di salah satunya itu di Desa Darangdan. Saya kira waktu kemarin mungkin Pak Hashim sempat ini ya berkunjung waktu itu ke lokasi saya. Ya. Terkait pemeliharaan. Itu kan untuk lokasi saya itu Pak, lokasi IPAL-nya itu kalau untuk operasional mobil tinja untuk penyedotan di situ Pak, kan sulit ini Pak. Itu lokasinya paling dekat itu ke titik IPAL kalau untuk mobil tinja sekitar 120 meter Pak, 100 meteran lah Pak. Nah, kalau untuk penyedotannya kira-kira inovasi seperti apa Pak ya? Kira-kira sarannya seperti apa Pak nanti untuk pemeliharaannya untuk memudahkan KPP? Itu aja Pak. Oke. Terima kasih. Oke, makasih Kang Eka dari Purwakarta. Ya, kebetulan saya waktu itu sempat ke ini ya, sempat kemana? Ke lokasi. Jadi memang
jalannya lumayan tajam ya turunannya ya, dan agak jauh gitu ya. Sebenarnya sih kalau saya kira itu nanti bagaimana kemampuan teknologi sih menghisap lumpur atau tinja tadi ya. Pertanyaan kan itu ya, Kang Eka ya. Ya, jadi kalau itu sih sebetulnya memang ini mungkin sekarang ini ada banyak keterbatasan ya dari truk-truk fasilitas yang ada untuk menyedot tinja yang jauh gitu ya ipalnya dari akses jalan raya gitu ya. Tapi ya itu tadi bisa disiasati sih, apakah itu dengan misalnya saya nggak tahu nanti misalnya motor tinja atau apapun lah gitu yang bisa lebih mudah akses ke bawah gitu ya, seperti itu. Jadi intinya sih sebenarnya gini, itu sih hanya menyedot tinja, menyedot lumpur ya. Menyedot lumpur itu udah umum di mana-mana gitu ya. Ada yang sedotnya bisa 100 meter, ada yang 200 meter, 300 meter, ada teknologi. Itu tergantung pompanya sebetulnya. Hanya sekarang fasilitasnya ada apa enggak, seperti itu sih gitu. Jadi saya kira pun kalau misalnya itu dilakukan secara mandiri gitu ya, itu semua bisa dilakukan. Jadi ada pompa, disedot langsung, masukin misalnya ke karung-karung, masukin ke motor apa, terus baru diangkat. Itu bisa aja sih gitu. Jadi ya mungkin yang bisa saya ini adalah kemarin saya sempat browsing juga sih, sempat lihat ternyata ada beberapa truk tinja yang bisa punya kemampuan sampai 200 meter seperti itu. Sudah ada itu ya. Cuma saya belum telusuri, belum konfirmasi. Jadi ternyata udah ada yang penyedia jasa penyedotan tinja yang bisa sampai 200 meter seperti itu. Nah, jadi seperti itu Kang Eka. Jadi kalau saya kira teknologi itu sangat mudah berkembang ya. Jadi model penyedotan misalnya secara jarak itu nanti suatu saat itu pasti bisa terpecahkan lah seperti itu. Jadi kebetulan saya dulu, ya ini pengalaman aja, saya dulu pernah mengoperasikan WTP yang lumpurnya sih lumpur air bersih ya itu. Jadi ya biasa kita pakai pompa, taruh, disedot, terus dibuang kemana gitu kan, dikumpulkan jadi baru ini. Jadi itu teknologi aja sih Kang, bisa diatur lah seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi memang lokasinya agak ekstrim tapi itu bisa diatasi lah seperti itu. Itu mungkin Kang. Baik Pak, terima kasih Pak atas ini petunjuknya Pak. Oke. Sudah jelas. Punten Pak. Berikutnya ada pertanyaan lagi Pak dari Dewi Amelia. Oke. Dari Cimahi. Kalau penggantian pengurus KPP itu bagaimana Pak? Oke. Kalau penggantian pengurus KPP, bagaimana Pak? Pertanyaannya adalah saya coba tanya balik ya ke Teh Dewi ini ya. Kenapa kira-kira KPP-nya itu diganti gitu? Bisa jawab nggak? Ada masalah apa nih dengan KPP gitu? Mungkin saya perlu ini juga konfirmasi dari Teh Dewi. Kira-kira kenapa pengurusnya diganti gitu? Oh, sinyalnya kali ya? Jaringannya ya? Oh, pindah tugas atau pensiun. Oke. Oke ya, siap. Makasih konfirmasinya. Jadi diganti karena pindah tugas atau pensiun gitu ya. Oke. Ini maksudnya mungkin bukan pensiun dari KPP ya, karena KPP kayaknya bukan PNS ya atau ANS ya, jadi nggak perlu pensiun ya kalau KPP seperti itu. Maksudnya pensiun itu mungkin sudah lelah atau apalah gitu ya, jadi udah pengen ganti. Atau pindah tugas, ya ini pindah berarti ya. Saya kira ini sih sangat memungkinkan ya pindah pergantian pengurus KPP gitu ya. Tadinya saya berpikir karena mungkin ada salah satu pengurusnya yang tidak kapabel gitu ya, tidak kapabel lah gitu ya, tidak cocok atau tidak ini. Oh, KPP-nya tentara aktif. Oh, ini sih sangat mungkin sekali itu. Jadi karena nggak bisa juga gitu. Jadi ini intinya pengurus ini cair ya, bisa diganti, bisa dirembukan dengan cara rembuk ya, diganti siapa penggantinya seperti itu. Kalau ini sih saya kira alasan-alasannya karena pindah tugas, pensiun, tentara aktif dan seterusnya itu bisa dimaklumi ya. Tadinya saya pikir karena gak kapabel gitu, harusnya dia di seksi keuangan yang dia harus pintar mencatat keuangan gitu, amanah, tapi nggak amanah ya itu
wajar kalau diganti seperti itu ya, diusulkan untuk diganti. Dan itu melalui ini sih, kan tadi pembentukan KPP melalui SK kelurahan ya atau SK kepala desa. Jadi ya dirembukan melalui rembuk warga, nanti pengesahannya oleh kelurahan seperti itu, pihak kelurahan atau kepala desa ya. Gitu ya, Teh Dewi. Oke. Baik, terima kasih Teh Dewi atas pertanyaannya. Mungkin masih ada sedikit waktu lagi. Jika masih ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan lagi. Silakan bertanya mengenai gimana caranya. Oh, ada Pak. Oh, ada. Oke. Oke, dari Mas Eka Prayudistira. Oke. Apakah hasil sedotan tinja tadi jika dilakukan penyedotan lokal, lumpur tadi itu bisa diolah menjadi pupuk kompos atau sejenisnya, Pak? Oke. Ya ini gini sih, ini masih debatable ya. Jadi untuk diketahui juga oleh teman-teman gitu ya. Sebenarnya sekarang ini banyak jasa-jasa penyedotan tinja itu yang dia tuh nggak buangnya ke IPLT, tidak buang ke PLT gitu ya. Tapi dia buangnya itu ke tanah buat nyuburkan sawah, buat nyubur. Itu ada, gitu praktek-praktek seperti itu gitu ya. Bulan saya belum lama ini diskusi dengan salah seorang staf dari Dinas Lingkungan Hidup di Jawa Barat juga, tapi di salah satu kabupaten, dan itu praktek itu ada. Jadi itu dibuang langsung ke sungai, ke tanah sawah gitu. Dan itu memang menyuburkan seperti itu. Nah, cuma itu kan tidak baik, karena itu kan harusnya kan diolah dulu, baru nanti lumpurnya atau apapun yang diambil untuk kompos seperti itu. Nah, hanya saja memang sih ada beberapa informasi yang itu bisa dijadikan kompos, tapi terus terang pemahaman saya mengenai itu sangat terbatas ya, karena sebetulnya lumpur itu sebenarnya intinya adalah ada bakteri, ada kemudian bahan-bahan organik dan sebagainya, dan itu bisa jadi memang bermanfaat untuk sebagai pupuk, karena pupuk kan biasanya kan kandungannya ya nitrogen, fosfor gitu kan, pupur itu kan. Nah, itu kandungannya ada di dalam lumpur gitu. Cuma apakah itu efektif atau tidak, memang pemahaman saya masih terbatas gitu ya. Kalau secara pemahaman itu mungkin sebetulnya. Cuma saya kira itu perlu ada ini, karena kita kan nggak hanya bicara manfaatnya, tapi ada dampaknya nggak gitu kan. Misalnya lumpur tadi bermanfaat baik pupuk, tapi ada dampak lainnya, misalnya pencemaran air tanah atau apapun itu sih, Kang Eka ya, gitu. Tapi bagus ini, jadi perlu teman-teman pikirin keluarkan ide-ide yang itu out of the box gitu ya. Jadi mikirinnya itu nggak hanya apa yang harus dilakukan saat ini, tapi kita mikir apa yang sudah perlu gitu kan. Kalau IPAL ini sudah dibangun, apa sih buat pengembangannya seperti ini. Jadi bagus ini pertanyaan dari Kang Eka. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini penting supaya teman-teman itu nggak hanya pikirnya membangun saja seperti itu. Makasih Kang Eka ya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi ya? Terakhir, ada pertanyaan terakhir Pak dari Mas Ishak. Apabila terjadi kendala antara pemanfaatan sistem IPAL berbanding dengan partisipatif masyarakat, maka menurut baiknya prioritas yang mana terlebih dahulu, Pak? Apabila terjadi kendala antara pemanfaatan sistem IPAL dengan partisipasi masyarakat, maka menurut baiknya prioritas yang mana ya? Oke, bisa diperjelas nggak? Maaf, ini Kang Ishak, bisa diperjelas nggak pertanyaannya nih? Mau nggak? Coba, biar halo. Ya, halo Pak, Kang. Ya, jadi begini Pak, antara nanti suatu saat terjadi kendala, apabila partisipatif dari masyarakat ini kurang, dan kita lebih memilih mana ya, antara apa kita hanya memperhatikan sistem IPAL ini saja, pemanfaatannya itu sendiri, atau kita juga prioritaskan yang lain Pak dari partisipatif masyarakat itu sendiri. Oke. Cukup clear ya saya kira pertanyaannya. Jadi pertama gini, masyarakat itu masyarakat pemanfaat langsung ya. Kita bicara masyarakat pemanfaat itu sudah jelas-jelas kan sudah ada komitmen, ada semacam surat kesediaan ya
untuk misalnya iuran dan sebagainya sekian rupiah gitu ya, 5.000 atau berapa ribu rupiah. Saya kira itu kita bisa tagih itu komitmennya. Karena salah satu syarat berdirinya, dibangunnya IPAL itu adalah ada penerima manfaat yang bersedia untuk mengeluarkan iurannya sekian rupiah, seperti itu. Nah, gimana kalau kemudian pas tengah jalan masyarakat itu terkendala? Ya, mungkin sekarang nih, sekarang ini kan lagi dampak COVID nih gitu kan, jadinya punya penghasilan, mungkin sekarang punya penghasilan juga tapi berkurang. Jadi boro-boro buat bayar itu, buat bayar yang lain kebutuhan, misalnya buat sembako dan sebagainya, itu berat itu. Nah, saya kira itulah pentingnya kita bersinergi dengan pihak luar gitu. Jadi nggak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat gitu, tapi bagaimana kita misalnya bekerja sama dengan kelurahan atau dengan Pemda atau dengan pihak swasta dan sebagainya, seperti itu. Jadi supaya keberlangsungan IPAL-nya itu tetap IPAL itu tetap berlangsung, seperti itu, Kang. Jadi ya cukup Pak. Jelas. Jelas ya. Oke. Sip. Jadi kurang lebih seperti itu sih ininya. Jadi IPAL itu harus tetap berjalan. Tapi masyarakat itu mungkin masyarakat yang tadinya kurang itu perlu diedukasi juga. Jadi ini bagian dari peningkatan kehidupan kesehatan buat mereka. Jadi ini mungkin yang perlu diinin sama pemanfaat, bahwa kesehatan itu agak sulit diukur. Misalnya nih, masyarakat yang sudah terlayani IPAL itu otomatis harusnya dia tingkat kesehatannya bertambah karena sanitasinya lebih baik, seperti itu. Nah, kesehatan itu bertambah itu kadang-kadang susah diukur gitu ya. Mungkin kalau dia nggak pakai, kita bisa bilang kalau nggak pasang sambungan IPAL itu bisa jadi mungkin tiap bulan dia kena diare misalnya atau kena sakit dan sebagainya. Tapi dengan ini sakitnya relatif berkurang atau tidak lagi gitu. Jadi itu penting buat diedukasi ke masyarakat ya, seperti itu. Saya kira gitu, Kang ya. Makasih ya, Kang. Siap. Makasih Pak atas tanggapannya yang luar biasa. Sekali lagi saya mengingatkan teman-teman untuk tidak lupa mengisi form evaluasi. Kalau sudah, karena kami sebentar lagi akan melakukan post test melalui link di Sinamas Citarum Harum. Melalui link Sanimas Citarum Harum Yang dilakukan pada tanggal 19 nantinya. Yang akan dilakukan nanti pada tanggal 19. Untuk nama dan tokennya nanti mungkin akan di share di chat room. Jadi mohon diperhatikan ya kawan-kawan. Ya, jadi teman-teman nanti ada post test ya. Ya. Ya, saya ingatkan lagi ada post test nih gitu. Tadi mungkin kemarin atau sehari Senin ya, ada pretest ya. Jadi harusnya dengan mengikuti training ini, e-learning ini, hasil post testnya lebih bagus gitu. Kalau misalnya jelek, ya saya nggak ngerti deh. Ini teman-teman pelatihannya kayak apa gitu. Jadi ya. sebagai bahan evaluasi buat evaluasi ya, seperti itu. Oke, baik. Kalau begitu ada pertanyaan lagi atau cukup? Cukup kali ya? Kalau cukup Pak untuk pertanyaan. Cukup ya? Oke. Waktu. Ya. Mungkin langsung teman-teman bisa melakukan Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman ya. Saya berharap habis training ini kalian menjadi lebih baik gitu kan. Pemahaman ini menambah motivasi, menambah pemahaman supaya nanti pendampingan berjalan dengan baik, sehingga apa yang kita inginkan, tingkat kesadaran warga yang lebih baik, kemudian tingkat kesejahteraan yang lebih baik juga gitu ya, itu bisa tercapai. Saya kira itu. Dari saya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan gitu ya, mohon dimaafkan gitu. Jadi
kalau misalnya ada yang bermanfaat, ya saya berharap ini bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.